Salam hati gembira. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saat ini kita akan belajar bersama tentang 4 jenis perceraian. Kita akan membaca dari 3 tempat bagian Alkitab persoalan perceraian. Yang pertama kita akan lihat di kitab Maleakhi, pasal yang kedua, ayat yang ke-16 berkata sebagai berikut. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Yang kedua, kita akan melihat dari Injil Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yang ketiga, kita akan melihat dari Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 berkata sebagai berikut. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kita sudah membaca 3 bagian dari Alkitab, baik itu kitab Maleakhi, Injil Matius maupun Injil Markus, tentang anti perceraian. Tuhan kita tidak sepakat dengan perceraian. Dia membenci perceraian. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia yang berdosa ini. Tetapi kenyataannya, berapa banyak dari kita menghadapi persoalan perceraian menjadi bingung? Itulah pembeda antara seorang Kristen yang beragama Kristen. Seorang Kristen adalah orang yang berjuang keras untuk menjadi pelaku firman. Pada waktu dia menghadapi persoalan, ingin tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Hidup kita di dunia tidak lama, bukan? Kita bersama-sama sedang menunggu jadwal kita dipanggil Tuhan untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan. Oleh sebab itu pada waktu kita menghadapi pergumulan hidup, khususnya ketika seseorang telah menikah, kemudian ada pergumulan keluarga, maka apa yang dipikirkan? Seringkali kita berpikir untuk cerai. Tapi apa sesungguhnya cerai? Ada 4 jenis perceraian yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama, cerai emosi. Pada waktu seseorang sudah menikah, tetapi dia tidak bisa menikmati persekutuan dengan pasangannya. Mungkin pada waktu dia menikah karena terpaksa atau dipaksa atau sifatnya transaksional. Ingat, bisa dilihat di bagian lain dari channel ini. Nah, pada waktu kita melihat ada orang yang menikah bukan karena cinta, ketika sudah bersatu seakan-akan ada emosi. Dia tidak senang sekali bisa menikmati persekutuan. Jikalau sudah cerai emosi, maka bisa dilanjutkan dengan cerai jenis yang kedua, yaitu cerai secara fisik. Kalau emosi, berdekatan pun tidak suka. Tidak ada rasa sama sekali. Sudah hambar. Tidak pernah berkata, aku cinta padamu. Maka akibatnya akan menjadi cerai secara fisik. Tidak pernah dibelai-belai lagi. Tidak pernah dipeluk. Tidak pernah lagi menikmati kebersamaan, ada sentuhan secara fisik. Mengapa? Fisik sudah tidak lagi bergairah. Maka jangan kaget berapa banyak orang yang sudah menikah, tetapi pada waktu dia tidak bisa menikmati pasangannya, seorang itu bisa menonton film porno. Kenapa? Secara emosi, dia sudah tidak lagi bisa menikmati pasangan. Maka secara fisik, dia mungkin rasa jijik atau tidak bersemangat, bergairah menghadapi pasangan tersebut. Dan yang ketiga, cerai tempat. Saudara tahu berapa banyak kita punya pasangan? Teman-teman punya pasangan, dia bekerja di luar kota, di luar pulau, lama-lama menjadi dingin. Yang penting ada uang, tetapi keutuhan keluarga sudah tidak pernah dipikirkan kembali. Bahkan ada sebuah kisah menarik di sebuah perumahan mewah. Saudara, ada pasangan suami istri. Mereka katanya orang yang beragama Kristen begitu.
sehingga mereka takut untuk bercerai. Akibatnya apa? Si suaminya tidur di lantai 2, si istrinya tidur di lantai bawah. Mereka suami istri, tapi cerai secara tempat. Apalagi mungkin ada orang yang sudah terbiasa, suami tidur di kamar, tempat tidur, lalu pasangannya mungkin tidur di sofa, atau kebalikannya, istri di tempat tidur atau suaminya berada di sofa. Artinya adalah secara tempat sudah tidak lagi bisa menyatukannya. Dan yang keempat, cerai hukum. Ketika sudah cerai emosi, sudah cerai secara fisik, cerai secara tempat, puncaknya adalah cerai secara hukum. Pada waktu cerai secara hukum, maka negara ambil bagian dan diputuskan dalam pengadilan bahwa mereka berdua sudah bercerai. Tapi ingat, apakah di mata Tuhan juga otomatis bercerai? Manusia bisa menceraikan, tetapi apakah di hadapan Tuhan juga sudah terjadi perceraian? Oleh sebab itu, sebelum kita memikirkan tentang perceraian, maka selesaikan dulu persoalan keluarga. Apa artinya? Belajar membangun hubungan supaya emosinya bisa bersatu. Belajar untuk menyentuh supaya secara fisik bisa dinikmati, saling menikmati. Dan ketiga, belajar tidur satu tempat tidur. Tidak boleh diceraikan, tidak boleh dipisahkan. Dan yang terakhir, di situ akan terhindar daripada cerai secara hukum. Pada waktu kita ingin melakukan apa yang dikatakan firman, memang berat. Berapa banyak orang sudah berjuang untuk bisa menikmati keluarga yang harmonis, tapi ujung-ujungnya menuju kepada perceraian. Tetapi firman Tuhan dengan tegas tadi, kita sudah membaca 3 bagian Alkitab yang betul-betul tersurat. Tidak perlu ditafsirkan begitu rumit, tapi betul-betul tersurat bahwasanya tidak ada perceraian di dalam pernikahan Kristen. Mungkin orang yang belum lahir baru susah memahami apa yang saya katakan. Oleh sebab itu, jikalau hari ini engkau belum memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, buka hatimu, undang Yesus, supaya Dia yang berkuasa akan menuntun pernikahan kita. Dia yang maha kuasa akan memberikan kekuatan kepada kita, menyatukan kembali. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bukan? Bukan cuma persoalan sakit penyakit, utang piutang, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk mempersatukan sebuah keluarga yang sudah berantakan. Mengapa? Allah Maha Kuasa. Percaya kepada Dia. Keadaan boleh kacau, keadaan boleh tidak menentu, tetapi tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu, hari ini pikir baik-baik. Bagaimana kita menyelesaikannya? Mulai dari diri kita, emosi kita, mulai dari bagaimana penampilan kita, supaya secara fisik tidak terjadi ganjalan. Ketiga, kita perlu tinggal satu rumah, satu kamar, bahkan satu tempat tidur. Maka terhindar daripada cerai secara hukum. Salam hati gembira.